Selamat malam. Puji syukur terhadap Tuhan, saya bisa membuat video ini. Ya, di sini juga saya akan mulai menjelaskan bagaimana cara proses perakitan itu ya. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh. Kebetulan di alat yang kita pergunakan ini kita nggak perlu alat yang canggih-canggih gitu ya. Cukup sebuah preheater aja yang terkontrol suhunya ya. Nah, saya menggunakan multitester seperti ini ya. Dia memang udah ada temperatur kontrolnya, dan ini ada suhu ruang sekarang ini berada di 30 derajat ya. Makanya saya bikin video ini malam-malam juga, diutamakan supaya di sini Bali kan panas ya. Jadi suhu derajatnya biar bisa terkontrol dengan mudah. Suhu ruang 30 derajat berarti kalau kita lihat dari data sheet itu komponen-komponen yang kita pergunakan itu kan di sini ada junction temperatur ya. Berarti kita nggak boleh di atas 150 derajat, ataupun juga mentok-mentok toleransi di 200 derajat. Setelah 200 derajat ke atas itu tidak diperbolehkan. Nah, makanya di sini saya menghindari penggunaan blower, karena blower itu panasnya nggak stabil ya, dan dia kebanyakan menggunakan bara ataupun ya, tapi nggak semua ya. Ada blower yang bagus juga yang bisa terkontrol juga suhunya. Nah, sini saya menggunakan dua jenis timah. Yang satu timah yang saya pergunakan adalah yang kelas 200 derajat ya. Dan di sini ada timah yang 130 derajat ya, 138 derajat ya tepatnya. Oke, kita mulai aja, kita langsung colokkan. Kita bisa lihat di monitor. Berarti kan yang sebelah sini itu kondisi yang timahnya 130 derajat ya. Ini timahnya ini udah langsung model begini pun juga nggak gitu jadi satu masalah ya. Nanti kalian dapatkan sih sudah kondisinya sudah ada timahnya ya, seperti ini ya. Sudah ada timahnya, jadi kalian tinggal naruh komponennya aja kalau untuk bikin dev kit tuh ya. Oke, kita mulai aja, kita lihat prosesnya seperti apa sih untuk membakar timahnya gitu. Apakah perlu solder? Ya paling untuk ngerapihin aja ya. Kalau untuk memanaskannya saja tidak perlu. Nah, kita mulai aja. Ini saya udah, sebentar saya cek. Sini sengaja saya lapiskan dengan kayu karena buat mencegah panas supaya nggak goyang-goyang ya. Ini usahakan sestabil mungkin ya, karena dia kalau goyang ini kan di belakangnya ada timah lagi ya, dan ada, kalau udah ada komponen ya berarti kan ada komponen ya. Nah, saya biasakan dimulai dari memasang IC dulu. Kenapa IC? Karena pada saat waktu IC ini dipasang, begitu kita balik dalam kondisi baliknya itu tinggal kapasitor aja sama resistor. Berarti kan panasnya itu sumbernya itu ada di sini semua sebenarnya ya. Oke. Di sini perlu flux nggak? Ya kalau untuk ini memang nggak perlu ya. Tapi kalau nanti begitu pemasangan komponen baru kita perlu flux. Ini saya hanya memberi contoh aja
berapa derajat sih seharusnya gitu timah itu matangnya aja di berapa derajat, karena ini pengetahuan yang wajib ya. Oke, saya mulai on. Nah, derajat udah mulai naik ya, panasnya udah mulai keluar. Ini agak kurang kesini ya. Oh, kurang turun ya, kelihatan. Nah, ini aja, ini nggak kelihatan. Nah, derajatnya naik ya sampai 150-an. Ini baru awal, baru startup. Nah, itu asapnya udah mulai keluar ya. Toleransi sampai 200 derajat nggak masalah ya. Lihat ya, yang timah 100 derajat udah matang ya, udah mulai terlihat ya, mengkilap timahnya. Tuh. Beda dengan 200 derajat. Ini udah 210 derajat tuh, masih belum. Timahnya baru mulai matang. Lihat tuh. Ya. Timahnya baru mulai bergerak matang. Tapi masih belum matang dia. Udah naik 220 derajat. Ya. Kebayang kalau kita taruh komponen di atasnya. Ya. Nah, beda dengan yang kelas 138 derajat itu ya. Nah, ini asapnya hati-hati ya, gunakan masker ya waktu kerja ya, karena ini asapnya ini mengandung racun nih. Nah, ini dia preheater ini masih dalam titik aman ya, 210 tepatnya ini. Kan tadi suhu ruangnya 30 derajat ya, 212 ya. Kita kurangin dong sama suhu ruangnya. Baru timahnya mulai matang ya. Bayangin udah nyampe 200 derajat baru timahnya mulai matang. Makanya saya sangat tidak menyarankan untuk pemakaian timah kelas 200 derajat seperti ini ya. Nah, ini kita singkirkan dulu supaya panasnya bisa mulai nyebar ke tengah, karena ini nggak kebagian panas. Nah, itu kelihatan ya timahnya mulai matangnya ya di 250 derajat dengan cepat sekali timahnya mulai matang. Ya, dengan proses seperti ini untuk proses awal aja. Tapi kalau ketika kita udah ada timah di atasnya, apalagi kalau kita untuk memasang komponen, udah nggak perlu nunggu selama ini ya. Ini kebetulan aja tadi posisinya dia agak berjauhan dengan, karena sumber panas tuh ada di tengah. Dari tengah dia mulai muter ke pinggir ya. Nah, di situ terlihat dia mah udah mulai matang ya di 250 derajat. Memang dia masih belum sempurna.
Kita tunggu sampai dia sempurna, karena timah 138 derajat ini masih terlalu encer waktu saya masukkan ke sini ya. Nah ini hati-hati ya, uh, dia udah naik terus sampai ke atas. Jangan lupa ya bahwa ini perhitungannya harus dipotong 30 derajat ya dengan suhu ruang yang ada. Suhu ruang itu beda-beda ya, tiap lokasi beda-beda. Mungkin di tempat Anda sekalian ada bisa lebih panas, bisa lebih dingin gitu ya. Aduh, mati. Maaf. Ini ada screen savernya ya, kalau dia auto off kalau idle lama. Nah, ini sebenarnya timah udah mulai matang, tapi masih terlalu banyak sisa-sisa timah yang nyebar ya. Nanti ini kita bersihkan dengan thinner. Nah, saat ini segini sudah cukup, karena kita bisa lihat di layar juga timahnya sebenarnya sudah matang di tengah ya, cuman di pinggirnya itu masih ada bekas-bekas fluknya ya. Nah, ini memang ini nggak akan terjadi ketika kalian nerima development kit ini. Otomatis posisinya itu kalian dapatkan sudah ada timah seperti ini ya. Nah, jadi timahnya udah merata di sini. Ini ditempel 138 derajat aja ya. Oke, sekian dan terima kasih. Saksikan di video berikutnya. Kita akan lanjut di video berikutnya dengan mulai memasang komponen ya. Jangan lupa subscribe jika merasa berguna. Oke, sekian dan terima kasih.